Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, suatu hari ada seorang pemuda bernama Daniel yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia selalu berusaha bekerja dengan jujur dan penuh integritas. Namun, ada seorang rekan kerja bernama Arman yang seiring iri padanya. Arman berulang kali mencoba menjatuhkan Daniel, menyebarkan gosip buruk, bahkan mencuri ide-idenya dan mengklaimnya sebagai milik sendiri. Suatu ketika Daniel mendapat kesempatan untuk membalas. Atasannya memberi tugas penting. Dan Daniel tahu bahwa Arman tidak memiliki cukup informasi untuk menyelesaikannya. Jika Daniel diam saja, Arman pasti akan gagal dan reputasinya akan jatuh. Namun Daniel mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Dia memutuskan untuk membantu Arman, bahkan ketika dia tidak pantas menerimanya. Ketika Arman menyadari bahwa Daniel tetap berbuat baik meskipun sudah diperlakukan buruk, hatinya mulai berubah. Ia merasa malu atas perbuatannya dan akhirnya meminta maaf. Sikap Daniel yang membalas kejahatan dengan kebaikan membawa perubahan dalam hubungan mereka. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15 ini menekankan bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah tindakan yang benar bagi orang percaya. Hal ini sejalan dengan ajaran Yesus dalam Matius 5 ayat 39 tentang kasih kepada musuh dan tidak membalas dendam. Prinsip ini juga selaras dengan Roma 12 ayat 17 sampai 21 yang mengajarkan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Paulus menasihati jemaat di Tesalonika agar selalu berusaha melakukan yang baik, tidak hanya kepada sesama orang percaya, tetapi juga kepada semua orang. Ini menunjukkan bahwa kasih Kristen bersifat universal dan tidak terbatas hanya pada komunitas gereja, tetapi juga mencakup masyarakat luas. Kata usahakanlah dalam ayat ini menunjukkan bahwa melakukan yang baik membutuhkan usaha, sadar, dan aktif. Ini bukan hanya perintah individu, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam komunitas Kristen untuk saling mendukung dalam perbuatan baik. Saudara yang terkasih, seringkali dalam hidup kita bertemu dengan orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Naluri manusiawi kita ingin membalas dengan cara yang sama. Namun,
Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang di dunia, untuk selalu memilih kebaikan, bahkan terhadap mereka yang menyakiti kita. Membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti kasih dan kekuatan dari Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Ketika kita memilih untuk berbuat baik, kita bukan hanya mencerminkan karakter Kristus, tetapi juga bisa menjadi alat Tuhan untuk mengubah hati orang lain. Oleh karena itu, jangan membalas dendam saat disakiti, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Berusaha menjadi pembawa damai dalam setiap situasi dan melakukan kebaikan secara aktif, baik dalam gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana saya bersikap terhadap orang yang memperlakukan saya dengan tidak baik? Apakah saya lebih sering membalas dengan kebencian atau memilih untuk menunjukkan kasih? Bagaimana saya bisa lebih mencerminkan kasih Kristus dalam hidup sehari-hari? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Berikan kami hati yang penuh kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan untuk mencerminkan kasih-Mu dalam setiap tindakan. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, bahkan bagi mereka yang sulit untuk dikasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.